Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Bintang Permana. Saya dari Prodi Teknik Elektro angkatan tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Bambang Suteja SH MSI. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mewawancarai salah satu narasumber kita dengan membahas salah satu materi yang ada di mata kuliah PKN ini, yaitu tentang demokrasi. Nah, lanjut saja kita mewawancarai narasumber kita. Nah, sebelumnya ini bisa diperkenalkan diri, Teh? Perkenalkan, nama saya Tanti Utari. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas di Karawang, dan saya sekarang ini mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi. Umurnya? Umur 23 tahun. Oke, baik. Nah, jadi Tanti ini tetap mahasiswa Unsika yang sudah hampir mau lulus sebentar lagi. Kita doakan bersama, semoga dia bisa lulus. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa aktivitas kehidupan sehari-hari dari Teh Tantri ini? Sekarang saya sedang menyusun skripsi saya. Nah, lanjut ke materi pendidikan kewarganegaraan nih. Menurut Teh Tantri, pendidikan kewarganegaraan itu apa sih? Pendidikan kewarganegaraan atau yang sering kita kenal dengan PKN sekarang ini yaitu suatu program pendidikan yang dilangsungkan oleh pemerintah pada kita para pelajar untuk menjadi warga negara yang baik agar kita mampu bertahan hidup bersama dalam masyarakat sebagai keluarga maupun masyarakat dan warga negara yang baik. Menurut Teh Tanti, pendidikan kewarganegaraan itu seperti itu. Nah, menurut Teteh, mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini penting gak sih? Kalau untuk belajar PKN itu sendiri itu sangat penting, karena dalam pembelajaran PKN kita diajarkan menjadi warga negara yang baik, diajarkan nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri yang akan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta nilai-nilai moral yang baik. Oh, berarti penting ya, Kak? Iya, sangat penting. Oke, lanjut ke materi yang kita akan tanyakan selanjutnya, yaitu menurut Teh Tantri itu demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu suatu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, apakah Teh Tantri pernah melakukan demokrasi? Ya, saya pernah melakukan demokrasi, yaitu dengan pemilihan umum baik dalam tingkat kota, daerah maupun provinsi, serta pemilihan kepala negara kita, yaitu presiden. Baik. Nah, Tanti bisa gak menyebutkan salah satu contoh demokrasi yang ada di lingkungan keluarga? Kalau yang ada di lingkungan keluarga yaitu kita dengan membagi tugas dengan keluarga, dengan kakak, dengan adik, maupun dengan ibu dan ayah, serta berlaku adil terhadap anggota keluarga lainnya. Baik. Nah, untuk Teh Tantri sendiri, bagaimana nih cara menerapkan sistem demokrasi di lingkungan keluarga tersebut? Kalau penerapan demokrasi dalam lingkungan keluarga itu bisa dilakukan dengan membagi tugas di dalam rumah itu secara adil, baik kakak, adik maupun ibu dan ayah itu semuanya ditugaskan sesuai dengan kewajiban masing-masing. Oh, berarti mempunyai tugasnya masing-masing tersendiri. Ada masing-masing tugasnya agar demokrasi itu bisa berjalan dengan lancar. Ya. Nah, lanjut, bagaimana pendapat Teh Tantri tentang kebebasan berpendapat? Kebebasan berpendapat itu sendiri merupakan hak semua orang yang
cara menyampaikan gagasan, pikiran, maupun ide masing-masing melalui secara lisan maupun tulisan. Oke, baik. Nah, menurut Tantri, sampai mana nih batasan kebebasan berpendapat itu dalam sistem demokrasi? Saat menyampaikan suatu pendapat, kita harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam norma-norma, yaitu dengan memperhatikan juga hukum negara serta adat istiadat suatu negara. Nah, menurut Tantri, tanggapannya nih mengenai orang yang keterlaluan dalam berpendapat, khususnya di media sosial. Kan banyak di Instagram seperti itu, banyak netizen yang ngomongnya bisa sampai melukai hati orang yang dibully lah gitu. Gimana tuh tanggapannya? Alangkah baiknya dipikirkan terlebih dahulu kata-kata yang ingin disampaikan melalui media sosial. Misalkan apabila kita ingin memberikan saran kepada orang yang melontarkan kata-kata yang tidak baik di dalam media sosial, itu bisa dilakukan dengan menegurnya secara pribadi, tidak secara langsung di kolom komentar, karena hal itu dapat memancing orang lain untuk berbuat hal yang sama dengan orang tersebut. Pasti harus dipikir terlebih dahulu ya. Iya, harus bertindak dulu. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, jelaskan pendapat Tantri mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia nih. Mengenai pelaksanaan demokrasi di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik. Masyarakat bebas berpendapat di muka umum, terutama kalau zaman sekarang itu bebas pendapat di media sosial. Jadi di mana aja? Di mana aja. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Menurut Tantri, apakah di Indonesia sudah menerapkan demokrasi yang baik atau belum? Menurut saya, baik penerapan demokrasi di Indonesia sudah dikatakan dengan baik, juga sekarang memang sudah baik, karena kan di Indonesia sudah menerapkan berbagai jenis demokrasi, juga kan demokrasi di Indonesia sudah bertahun-tahun, serta demokrasinya juga beragam, pasti sudah lebih baik. Apalagi kan sekarang kita sudah banyak berganti pemimpin negara atau presiden. Jadi sudah baik ya? Ya. Nah, menurut Tanti, saran apa nih untuk demokrasi Indonesia agar bisa menjalankan demokrasi ya dengan baik untuk kedepannya? Sarannya ialah menanamkan nilai moral yang baik kepada generasi yang akan mendatang, karena dengan hal itu demokrasi yang diterapkan akan lebih baik ke depannya lagi. Jadi generasi yang akan datang mempunyai akhlak yang baik serta berkarakter dan cerdas. Berarti harus mempunyai karakter yang baik ya dalam menjalani demokrasi tersebut. Lanjut pertanyaannya, apa yang Tantri harapkan dari demokrasi di Indonesia untuk kedepannya? Yang saya harapkan dari demokrasi di Indonesia ke depannya itu supaya para pemimpinnya yang mewakili rakyat lebih jujur serta lebih transparan terhadap masyarakat di Indonesia, karena masyarakat Indonesia percaya dengan para pemimpin yang ada di negara ini, dan para pemimpin juga diharapkan tidak haus akan kekuasaan yang nantinya akan merugikan rakyat sendiri. Nah, menurut Tanti nih, kan di Indonesia banyak sekali para koruptor ya. Nah, menurut Tanti, tanggapan kepada para koruptor di Indonesia itu apa sih? Menurut saya kalau para koruptor itu gimana ya, pemikirannya itu entah gimana, tidak memikirkan ke depannya sebaik-baiknya bangsa itu juga, baunya akan tercium juga. Jadi serakatnya para koruptor itu menutupi kejahatannya, pasti suatu saat nanti juga akan dibalas. Kawan. Bila tidak dibalas di dunia, akan di akhirat juga dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Nah,
Menurut Tenti, para koruptor tersebut pantas gak sih masuk ke penjara selama misalnya berapa tahun gitu, atau bisa sampai dihukum mati? Apakah pantas tindakan tersebut? Menurut saya kalau untuk hukuman mati itu sebenarnya pantas, hanya saja terhalangi oleh hak asasi manusia. Karena para koruptor itu memang sudah akhlaknya dan kepribadiannya seperti itu, tidak dapat dirubah. Meskipun di penjara, mereka juga tidak punya uang akan membeli fasilitas di dalam penjara. Jadi seperti saja rumah itu penjara itu rumahnya, nggak kerasa itu tuh di penjara gitu. Jadi nggak ada akibatnya, nggak ada efeknya buat si para koruptor itu. Nah, berarti si koruptor itu tidak menjalankan demokrasi dengan baik ya? Iya, karena dia hanya mementingkan kepentingan sendiri, tidak mementingkan kepentingan rakyat dan masyarakat bersama. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan untuk materi demokrasi ini. Mungkin itu saja. Terima kasih Teh Tanri atas jawabannya yang telah menjawab dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapat dari jawaban Teh Tanri ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, saya tutup saja wawancara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan dari video ini yaitu demokrasi adalah paham pembagian asas antara kedaulatan rakyat dan pemerintah, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Entitas tertinggi dalam menjalankan sistem pemerintahan dengan tujuan kesejahteraan bersama. Tujuannya adalah dengan bagaimana menggapai kedaulatan rakyat dengan memperhatikan hak-hak rakyat. Paham kedaulatan rakyat ini termasuk paham yang paling mampu untuk menggerakkan daya juang rakyat yang mau bebas. Seruannya bergema sampai ke Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan atas nama kedaulatan rakyat. Nah, begitu pula paham republik, yaitu bahwa negara adalah urusan umum. Menjadi cita-cita demokrasi modern dan tetap menghalang usaha pembagi atau berbagai ide elit ideologis dan teknokratis untuk menganggap negara sebagai urusan mereka yang eksklusif. Nah, jadi demokrasi di sini yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat yang dimaksud dalam konteks pemerintahan mahasiswa, yaitu mahasiswa itu sendiri, sehingga dalam setiap upaya membentuk pemerintahannya, mahasiswa dituntut untuk berpartisipasi secara langsung, dilakukan untuk mengambil keputusan-keputusan suatu mayoritas. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa itu harus berpartisipasi dalam berdemokrasi untuk menjalankan demokrasi di Indonesia itu agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Jadi ikut andil dalam suatu pendemokrasian di Indonesia khususnya. Mungkin itu saja kesimpulannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.